Dan pakai hukum Kirchhoff bahwa sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0, baru kita ke baterai dulu. Baterai apa? Sumbernya panahnya masuk ke tanda negatif dulu. Jadi di sini simpan negatif min 30. Kalau resistor ini selalu ditambah 5 kilo berarti 5000 I. Ini harus sama dengan 0. Atau I-nya dicari solusinya adalah 30 dibagi 5000 atau 0,006 ampere atau sama dengan 6 ampere, begitu ya. Kemudian V sama dengan R kali I. R-nya 5 kilo ohm, I-nya 6 ampere. Kilo dengan mili hilang, jadi tinggal volt saja, 30 volt. Begitu ya. Betul jawabannya? Betul nggak? Betul ya, masih gampang ya. Kemudian lihat soal nomor 2. Nomor 2 juga sama, ini masih gampang. Pakai loop, di mana loop ini searah dengan arus yang ditanyakan di sini gitu ya. Cuma di sini ditanyakan arusnya berapa dan tegangan dari titik A ke titik B berapa. Begitu solusinya. Sama buat loop. Sigma V sama dengan 0. Kemudian sumbernya dulu nih. Sumbernya kita lihat. Arah panah nih. Ujung panah ke yang 30 volt ke negatifnya dulu. Jadi kita sebut min 30. Kemudian ke sini min 10. Kemudian ke sini plus 8. Jadi untuk baterainya, untuk sumbernya kita pakai min 30, min 10, plus 8. Nah, yang ada R-nya selalu positif. Yaitu 3 ditambah 5 dikali I. Karena ini seri, jadi arus yang mengalir di 3 ohm dan 5 ohm sama besar. Jadi di sini langsung 3 tambah 5 kali I. Ini jumlahkan harus sama dengan 0. 30 min 30 min 10 min 40 plus 8 berapa? Min 32, pindah ke kanan jadi plus 32 dibagi 8 atau 4 ampere gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung VAB, kita ke kanan boleh nih. Ke kanan dari titik A ke titik B pakai arus tegangan pada 5 volt ditambah 8 volt. Arus pada 5 ohm ya. Arus pada 5 ohm kita sebut 5 kali I ditambah 8. I-nya 4 ampere. Masukkan jadi 20 tambah 8 jadi 28 volt. Atau boleh pakai loop dari kiri ini di sini nih, dari kiri tapi tidak nyebrang sampai ke kanan sana ya, tidak nyebrang ke 5 ohm dan 8 volt. Langsung saja di sini. Jadi sigma V sama dengan 0 min 30 plus 10, di sini saya tulis plus VAB. R-nya hanya yang 3 ohm sama dengan 0 atau VAB sama dengan ini min 40, pindah ke sana jadi 40, di 3I pindah ke sana jadi negatif 3I, I-nya adalah 4 volt, jadi 40 min 12 sama dengan 28 volt. Begitu. Ada pertanyaan nomor 2? Tidak. Betul kemarin? Izin Pak, saya masih bingung untuk menentukan arah Pak. Arah boleh ya. Ya. Arahnya Yang kalau ditanyanya arus, lihat misal arus di sini ditanyanya begini kan, ke bawah nih. Di sini ya. Nah, kita ambil arah loop itu searah jarum jam supaya nanti pas di sini arusnya sama arahnya, ngerti nggak? Halo? Iya Pak, iya Pak. Nah, ya sebenarnya bebas, kita menentukan arah arus bebas. Misal arus yang di sini ke bawah, kita ambilnya berlawanan arah jarum jam, nanti ketemunya I-nya negatif saja, begitu ya, I-nya jadi negatif. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Nah, ya, nanti tinggal dibalikan supaya jadi positif, gitu ya.
Nah, untuk nomor 3 juga ini sama, ya. Nomor 3 sigma V sama dengan 0, ini kita ambil searah, ini nggak ada arus, nggak ada tegangan gitu ya. Maaf, nggak ada arus arahnya. Jadi ini boleh sembarang. Tapi karena supaya apa? Supaya kita tidak bingung, kita ambil searah jarum jam saja ya. Kita ambil searah jarum jam. Jadi di sini buat loop, terus min 20 plus V1 min V2 sama dengan 0. Tapi V1 dan V2-nya ditanya. Jadi kalau langsung jawabnya begitu, tidak akan selesai. Jadi kita cari arusnya dulu. Lebih baik begini. Min 20 plus 2 plus 2i plus 3i sama dengan 0. Jadi pakainya begini nih. Nomor 3 ya. Sigma P sama dengan 0. Sigma P sama dengan 0. Min 20 plus 2 tambah 3i sama dengan 0. Nanti ketemu I-nya 4 ampere. Gitu ya. Baru V1 adalah 2 kali I. I-nya yang 4 ampere. Jadi 2 kali 4, 8 volt. V2, nah V2-nya ingat. V2 itu di bawahnya positif, di atasnya negatif. Jadi nanti V2 itu kalau dilihat dari atas ketemunya negatif. Jadi minus 3 kali I sama dengan min 12 volt. Begitu. Itu nomor 3. Ada pertanyaan? Paham ya? Halo? Paham. Syukur kalau paham. Kemudian nomor 4. Nomor 4 juga sama. Jadi nanti min sigma V sama dengan 0 min 3V min 32 min 8 gitu ya. Plus 4 tambah 2 kali I. Jadi seperti ini nih. Nomor 4. Sigma V sama dengan 0 min 32 min gitu ya. Di sininya min kenapa? Karena di sini kita panahnya ke arah searah jarum jam, ke sini nemuin minus. Tapi dari ininya min 8. Jadi kita pakai min 8 gitu ya. Ditambah 4 tambah 2 kali I sama dengan 0. Nanti I-nya ketemu, pindah ke kanan yang angkanya 24 dibagi 6, jadi 4 ampere. V1-nya sama 4 kali I, V2-nya minus gitu ya. Begitu juga untuk soal-soal selanjutnya, tinggal dilihat jawabannya nanti ini saya share di LMS ya. Atau lewat WA boleh kalian buka, pelajari, ini solusinya sudah sampai nomor 8 gitu ya. Oh, atau nomor 8 nih, nomor 8 beda soalnya. Nomor 8 kita bahas. Di sini nomor 8 ada percabangan nih, ada percabangan. Ada IA, ada IB, ada VO. Nah, kita harus buat dulu supaya gampang. Si yang 20 ohm dan 80 ohm ini diparalelkan dulu. Berarti nanti setelah diparalelkan jadi seri. Jadi yang kita cari pertama itu adalah supaya gampang kita cari dulu R ekivalen. R ekivalennya adalah resistor 20 ohm dan 20 ohm terhubung paralel. Kemudian hasil paralelnya diserikan dengan resistor 4 ohm. Jadi kita punya R ekivalennya adalah 4 ohm diseri dengan paralel dari 20 dan 80. 20 kali 80 dibagi 20 tambah 80 ohm. Ketemu nanti. Ini jadi berapa nih? 1600 dibagi 100. Jadi 16 tambah 4 jadi 20 ohm. Setelah ketemu R ekivalen baru cari arus total menggunakan hukum Ohm. Arus totalnya adalah V sama dengan R ekivalen kali I. Nah, I-nya I total tentunya ya. Dan ini harus sama dengan 20 I atau I-nya adalah V dibagi R ekivalen. V-nya mana? V-nya adalah yang
Sumbernya cuma ada satu nih, 50 volt. Jadi masukkan 50 volt dibagi R ekivalennya 20, jadi ketemu 2,5 ampere. Nah, baru sekarang cari IA dan IB menggunakan pembagi arus gitu ya. Kita lihat nih. IA yang ke 20 ohm, sedangkan IB yang ke 80 ohm. Nah, kita harus punya logika dulu nih. IA pasti lebih besar dari IB. Karena IA itu masuk ke yang hambatannya kecil, sedangkan IB masuk ke yang hambatannya besar. Jadi kalau hambatannya besar, arusnya kecil. Kalau hambatannya kecil, arusnya besar. Tapi nanti, karena ini paralel tidak masalah tegangan. Nanti tegangannya ya. Nah, jadi IA adalah yang besar dibagi total, yaitu 20 tambah 80 kali I. Jadi nanti ketemu 80 dibagi 100 kali 2,5 jadi 2 ampere. Sedangkan IB-nya boleh juga pakai 20 dibagi 20 tambah 80 I, nanti ketemu 1,5 ampere. Atau boleh juga kita pakai cara IB ya I total dikurangi IA gitu ya. I totalnya 2,5 ampere, IA-nya 2 ampere, berarti IB-nya adalah 1,5 ampere. Lalu VO-nya berapa? VO itu di tegangan di R 80 ohm, langsung saja 80 kali I yang mengalir di 80 ohm adalah IB. Jadi 80 kali 0,5 sama dengan 40 volt. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang pusing? Coba tanya supaya nggak bingung nantinya ya. Nah, soalnya tugasnya belum saya periksa, nanti saya periksa ya. Sudah? Itu solusi tugas 2. Sekarang kita lanjut ke bab 3 ya. Bab 3 kita lihat analisis node dan supernode gitu ya. Analisis node dan supernode. Ini saya pakai yang dari LMS. Kalian bisa baca juga dari LMS gitu ya. Kita lihat apa yang disebut dengan metode analisis. Jadi definisinya metode analisis adalah salah satu alat bantu atau sebuah cara untuk menyelesaikan persoalan sebuah rangkaian listrik dari hukum-hukum dasar yaitu hukum Kirchhoff dan hukum Ohm, tapi tidak bisa dilakukan secara sederhana seperti yang tadi. Misal rangkaiannya terlalu rumit gitu ya. Jadi cara penyelesaiannya harus menggunakan metode analisis gitu ya. Contoh misalnya saya punya rangkaian seperti ini. Nah, kalau pakai metode Kirchhoff dan langsung Ohm secara langsung itu akan sangat sulit gitu ya. Nah, kita harus menggunakan metode analisis. Kita pakai dulu di sini metode analisisnya disebut analisis node gitu ya. Analisis titik simpul. Walaupun pada akhirnya tetap saja yang kita gunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff karena ada dua itu hukum yang bisa kita gunakan. Tapi untuk menganalisisnya kita gunakan untuk kalau rangkaian seperti ini
Bisa menggunakan KVL, yaitu pakai loop, bisa juga menggunakan node. Nah, kita pakai node dulu ya. Jadi di sini saya punya sumber 14 volt, punya R 4 ohm, kemudian 2 ohm, terus 12 ohm dan 4 ohm gitu ya. Kemudian ada di sini sumber tegangan juga 4 volt, di mana sumber tegangannya keduanya masih sumber bebas gitu ya, masih sumber bebas. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi berapakah jumlah node yang ada di rangkaian ini gitu ya. Kita lihat nih. Analisis node. Node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Sedangkan junction atau titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen. Gitu ya. Nah, misal ini A ini disebut node, B ini junction gitu ya. Karena titik simpul ini mempertemukan tiga elemen, yaitu yang 4 ohm, 2 ohm, dan sumber yang 4 volt. C dan D juga ini sama, ini satu node, disebut junction gitu ya. Jadi jumlah node-nya ada 4, yaitu titik A, titik B, titik C dan D. C dan D ini sama, satu node, dan titik E, F, G, H ini juga satu node. Jadi ada 4 node. Sedangkan junction ada 3, yaitu titik B, titik C gitu ya. Dimana C-nya sama dengan D. Kemudian ini E, F, G, H adalah satu junction. Begitu, itu adalah identifikasi node dan junction begitu ya. Nah, kemudian klasifikasi analisis node. Nih kita ada dua cabang di sini, ada yang untuk sumber arus, ada untuk sumber tegangan. Nah, nanti kalau adanya sumber tegangan ada yang disebut super node gitu ya. Nah, kalau sumbernya berupa sumber arus, nanti ada sumber arus bebas, sumber arus tak bebas, begitu juga untuk tegangan, ada sumber tegangan bebas, ada sumber tegangan tak bebas, begitu ya. Nah, analisis node menggunakan sumber bebas. Analisis node ini prinsipnya adalah menggunakan hukum Kirchhoff tentang arus atau KCL, yaitu jumlah arus dalam sebuah titik node harus sama dengan 0, atau dengan kata lain arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk boleh positif, yang keluarnya negatif. Atau kalau yang masuknya negatif, yang keluarnya positif, sama saja ya. Nah, langkah-langkah analisis node untuk sumber bebas. Ingat nih ya, jangan lupa analisis untuk sumber bebas. Pertama, tentukan node referensi. Node referensi ini kita sebut sebagai ground, gitu ya, sebagai ground. Di mana ground ini potensialnya kita sebut 0 volt, gitu ya. Langkah yang kedua adalah tentukan tegangan di node tersebut, disebut node voltage. Tentukan tegangan di node tersebut, gitu ya. Yaitu tegangan antara node yang bukan referensi terhadap node referensi atau terhadap ground gitu ya. Yang ketiga, asumsikan tegangan node yang sedang kita analisis ini, yang sedang kita perhitungkan itu lebih tinggi, asumsikan ya, nanti bisa saja lebih rendah, tapi kita asumsikan dulu lebih tinggi daripada tegangan node manapun di sebelahnya atau terhadap node ground gitu ya. Sehingga arah arus ini
keluar dari node yang kita anggap tinggi itu ke node yang kita anggap rendah, lebih rendah gitu ya. Yang keempat, lebih mudah jika pencatunya atau sumbernya adalah sumber arus, akan lebih mudah begitu ya. Kalau sumber tegangan bagaimana? Nanti kita lihat dulu. Nah, kita lihat sumber arus dulu nih. Contoh, saya punya sumber arus 4 ampere dan 7 ampere. Kemudian dia dihubungkan dengan resistor 4 ohm, 8 ohm, seperti demikian, 12 ohm seperti pada gambar berikut. Nah, kita lihat dulu, kita cari node referensinya. Nah, node referensinya kita pakai yang bawah ini nih. Kita pakai yang bawah. Jadi di sini ada berapa node nih kalau dihitung? Kalau dihitung ada 3 node, 1 node, 2 node, dan 3 node begitu ya. Di sini pembahasannya nih. Nah, ini ya. Nah, ini nih yang bawah kita jadikan referensi, kita pakai tanda ground di sini. Ini tanda ground ya. Ada yang menulisnya seperti ini. Nah, kemudian node yang lain kita identifikasi dengan tegangan. Misal di sini tegangannya adalah V1 di node yang pertama, di node yang kedua tegangannya adalah V2, sedangkan node yang referensi kita sebut ground gitu ya, kita sebut ground. Nah, kemudian kita lihat arusnya. Di sini ada arus yang diketahui hanya arah yang 4 ampere, arah yang 7 ampere, dan arah yang I. Sedangkan arus yang ke-8 ohm tidak diketahui. Kita buat saja tergantung kepada analisisnya nih. Kalau kita tinjau di node yang ada V1 gitu ya, nih, maka arus I1-nya harus keluar dari V1, arus I2-nya juga keluar dari V1. Ingat langkah yang tadi ya. Langkahnya apa lihat nih angkanya nih. Langkah yang ketiga, asumsikan tegangan node yang sedang kita analisis ini lebih tinggi dari tegangan node manapun. Jadi arusnya nanti harus keluar dari node tersebut. Jadi di sini yang di 8 ohm ini sebenarnya tidak diketahui arusnya arahnya kemana. Tapi ketika kita membahas V1, node V1 ini ya, jadi arusnya harus keluar dari V1 ke 8 ohm begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ayo. Tidak ada. Yang lain gimana yang lain? Kita lanjut ya. Nah, baru sekarang kita gunakan hukum KCL. Hukum KCL-nya adalah jumlah arus yang di dalam node ini nih, node 1 nih ya. Ingat node 1. Jumlah arus pada node 1 adalah 0. Atau arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuknya kita sebut positif, yaitu 4 ampere masuk ke sini ya. Ini yang 4 ampere masuk ke sini. Sedangkan yang keluarnya adalah I1, I2, dan 7 ampere. Jadi kalau yang masuk positif, yang keluarnya kita sebut negatif. Kalau yang masuknya negatif, maka yang keluarnya kita sebut positif. Begitu ya. Jadi di sini yang masuk saya sebut positif, yang keluar negatif. 4 dikurang 7 dikurang I1 kurang I2 sama dengan 0. Atau pindah ke kanan nih yang ininya. Jadi min 3 I1 tambah I2 sama dengan min 3. Begitu ya. Nah, itu adalah hukum Kirchhoff untuk arus. Nah, setelah hukum Kirchhoff untuk arus kita gunakan, ketemu ada I1, I2 dan angka. Sekarang kita gunakan analisis node-nya. Gitu ya.
Nah, karena yang kita bahas adalah node yang pertama ini, maka tegangan di sini dihitung bahwa I1 itu adalah V1 dikurangi V ground dibagi R4 ohm gitu ya. V1-nya selalu kita anggap lebih positif dari yang ground gitu. Jelas? Jadi I1 adalah V1 dikurangi V ground dibagi 4. Sedangkan I2 keluar nih, berarti V1 dikurangi V2 dibagi 8. Gitu ya, dibagi 8. Jadi V1 min VG dibagi 4 tambah V1 min V2 dibagi 8 harus sama dengan min 3. Di sini min 3 ya. VG-nya kita anggap 0. VG-nya kita anggap 0. Jadi kita dapatkan ini nanti V1 per 4 ditambah V1 min V2 per 8 sama dengan min 3. Kemudian kita kalikan semuanya dengan 8. Kita kalikan semuanya dengan 8. Jadi nanti ketemu ini 2V1 ditambah V1 min V2 sama dengan min 24. Karena semuanya dikalikan dengan 8. Yang V1-nya dijumlahkan jadi 3V1 min V2 sama dengan min 24. Jadi ini persamaan, kita sebut persamaan yang pertama harusnya ya. Nah, terus sekarang tinjau V2. Kita tinjau node yang kedua. Nah, gitu ya. Sama, pakai rumus KCL dulu. Cari sigma I sama dengan 0. Gitu ya. Sigma I sama dengan 0. Nah, arus yang masuknya positif yaitu 7 ampere. Arus yang keluar ini di sini nih, ingat di V2 ini yang apa? I-nya, I2-nya ke bawah boleh, atau yang ke sini I2 boleh, terserah yang mana yang mau dipakai ya. Kalau menurut saya atau nggak apa-apa lah. Ini I1-nya ke kiri, I2-nya ke bawah. Nah, jadi 7 min I1 min I2 sama dengan 0 atau I1 tambah I2 sama dengan 7. Nah, I1 di sini adalah V2 dikurang V1. Jadi perbedaan tegangan antara node 2 dan node 1 dibagi 8. Jadi V2 min V1 per 8. Jadi anggap node yang kita analisis tegangannya lebih besar daripada node manapun gitu ya. Sedangkan I2 adalah V2 dikurang VG dibagi 12. VG-nya kita anggap 0. Jadi kemudian kita kalikan semuanya dengan 12. 12 ya? Oh, bukan 12 nih. Berapa nih? Dikalikan 24. Semuanya dikalikan dengan 24. Maka kita dapatkan 3 kali V2 min V1 ditambah 2V2 sama dengan 24 kali 7, 168. Dibuka kurungnya, jadi nanti kita dapatkan 5V2 min 3V1 sama dengan 168. Begitu. Nah, sekarang kita cari V2 dan V1-nya berapa. Jadi kita dapatkan nanti 3V1 min V2 tadi min 24. Sekarang kita susun yang 5V2 min 3V1 dibalik, jadi min 3V1 plus 5V2 sama dengan 168. Kita jumlahkan dulu ya, supaya V1-nya supaya V1-nya hilang. Jadi 3V1 min 3V1 jadi 0. Nah, sedangkan min V2 ditambah 5V2 menjadi 4V2. Min 24 tambah 168 adalah 144. Cari V2. V2-nya 144 dibagi 4 ketemu 36 volt. Nah, setelah V2 ketemu baru cari V1. Dari V1-nya dari mana? V1-nya sebentar. Mana? Nah, V1-nya bisa dari persamaan 1, yaitu 3V1 min berapa V2 tadi?
Susah. Persamaan satu mana tadi? 3V1 min V2 sama dengan min 24 ya. Ini ada mouse-nya rada. Nah, gitu ya. 3V1 min V2, V2-nya adalah 36 sama dengan min 24. Nanti ketemu V1-nya 4 volt. Nah, yang kemudian setelah V1 ketemu, yang ditanya adalah I, di mana I-nya adalah membutuhkan V1 min VG per 4 sama dengan 4 min 0 dibagi 4 sama dengan 1 ampere. Begitu ya. Apanya? Internetnya sebentar. Sebentar ya. Iya, maaf. Kenapa ya? Internetnya nih rada. Ada? Nah, gitu ya. Nah, itu adalah cara node. Jadi V1 dan V2-nya dulu dicari. Sebenarnya kalau melihat gambar ini yang ditanyakan I ya. Kalau yang ditanyakan I, yang dicarinya V1 saja, V2-nya tidak butuh juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, cuman kalau melalui analisis ini 3V1 min V2 min 3V1 plus 5V2 ini kalau mau dikalikan dengan 5 boleh gitu ya, kalikan dengan 5 langsung ketemu V1. Nanti V1-nya ketemu, I1I-nya ketemu. Boleh begitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini nih. Ini node yang sederhana. Kemudian analisis node tapi ada sumber tak bebas. Gitu ya. Pada analisis node sumber tak bebas, perlakuannya hampir sama seperti pada sumber bebas. Yang perlu diperhatikan nih, yang ditebalin itu ya, penentuan indeks node tegangan node tidak boleh sama dengan nilai indeks parameter sumber yang tak bebas. Gitu ya, tidak boleh sama. Ini misalnya. Ini adalah rangkaian, ada berapa node nih? 1, 2, 3 node gitu ya. Cabangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kita ingin menentukan nilai I sama seperti tadi dengan analisis node, tapi di sini sumbernya bertambah nih. Ada sumber ini 12 ampere, sumber 2 ampere dan sumber tak bebas 6 kali I, di mana I-nya yang kita cari begitu ya. Nah, kita lihat analisisnya. Kita pakai node atas, yang bawahnya kita sebut ground. Node yang duanya adalah VA dan VB misalnya. Boleh V1, V2 juga boleh ya. Tinjauan node di titik A. Di titik A, kita lihat di titik A, VA berarti ya. Nah, arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuknya di sini adalah 6I, gitu ya. Arus yang masuknya adalah 6I, arus yang keluarnya kemana nih? Arus yang keluarnya adalah I, kemudian ditambah 12 ampere, ditambah dikurang ya maaf 6I sama dikurang I dikurang 12 dikurang VA min VB per 40 gitu ya. Itu atau kalau di sini dia makainya yang masuknya jadi negatif, yang keluarnya positif, boleh ya. Yang jelas harus konsisten. Kalau yang keluar positif di satu soal nih ya, bukan konsisten untuk soal yang lain. Di satu soal ini, kalau untuk yang masuk positif, yang keluar harus negatif. Kalau yang masuk negatif, yang keluar harus positif. Nah, untuk analisis rangkaian ini,
Yang masuknya negatif yaitu min 6i di sini ya. Yang keluarnya adalah 12, kemudian ada I, di mana I-nya diganti menjadi VA dibagi 10, dan I2, I2-nya ke sini gitu ya. I2-nya adalah VA dikurang VB dibagi 40. Ini harus sama dengan 0. Nah, sedangkan I-nya sendiri adalah VA dibagi 10 ya. Nah, I-nya diganti nih. Jadi kita dapatkan VA min VB per 40 ditambah VA per 10 ditambah 12 min 6 kali I-nya ganti pakai VA per 10 sama dengan 0. Dari sini nanti ketemu 19 VA ditambah VB sama dengan 480. Ini kita sebut persamaan 1. Kemudian kita ganti tinjauan di titik B. Di titik B yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuknya dinegatifkan yaitu min 2. Yang keluarnya dipositifkan 6i. Kemudian ada VB dibagi 20 nih. VB dibagi 20 ke bawah ini ya. Kemudian yang ke kiri ini VB dikurang VA dibagi 40. VI-nya berapa? I-nya tetap VA dibagi 10 gitu ya. Jadi nanti kita dapatkan VB min VA per 40 ditambah VB per 10 tambah 6 VA per 10 kurang 2 sama dengan 0. Ketemu nanti 23 VA tambah 3 VB sama dengan 80 gitu ya. Nah, kita butuh VA supaya kita dapat I. Jadi kita hitung VA-nya nih. Nah, ini pakai matriks nih. Kalau pakai matriks seperti ini. Kita pakai persamaan 19 VA ditambah VB sama dengan 480. 23 VA ditambah 3 VB sama dengan 80. Nah, kalau menggunakan matriks ini disebut metode Cramer gitu ya. Kalau yang kita cari adalah VA, nih VA di sini dicari gitu ya. Nah, ininya pakai rumusnya yang bawahnya tetap nih 19 1 2 3 3 sama gitu kan ya. Nah, cuman untuk yang matriknya VA-nya di sini di 480 80 ininya 13 nih gitu ya. Kenapa di sininya yang 19 nih diganti nih. 19 kan menunjukkan VA. 23 menunjukkan VA juga. Jadi yang 19 ganti 480, yang 23 ganti 80 karena kita butuhnya VA. Kalau pakai VB, kalau pakai BB nanti yang digantinya yang ini. 1 diganti 480, 3 diganti 80 di atas ini ya. Kalau di bawahnya tetap ini matriks ini nih. 19 1 2 3 3 gitu ya. Nah, matriksnya ini bukan matriks ini sebenarnya apa? Kalau garis lurus ini nih. Ini namanya determinan. Determinan itu adalah diagonal utama dikalikan dikurangi diagonal bukan utama gitu ya. Nah, diagonal utamanya adalah 3 kali 480 dikurangi diagonal bukan utama yaitu 80 kali 1. Yang bawah juga sama. Diagonal utama determinan ini 19 kali 3 dikurangi 23 kali 1. Di jumlah ini dikalikan dikurangi kalikan kurangi nanti ketemu 40 volt gitu ya. Nah, VB-nya bagaimana? VB-nya tidak dibutuhkan karena kita hanya ingin tahu I-nya berapa. Jadi langsung I sama dengan VA dibagi 10 sama dengan 40 per 10 atau 4 ampere. Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham belum?
Halo, pada kemana nih? Saya izin dulu mau minum. Halo, adakah yang menyimak? Iya, halo Pak. Ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Rapli, paham Rapli? Belum ada pertanyaan Pak. Gampang ya? Masih gampang? Masih aman. Alhamdulillah kalau kalian masih aman. Nah, sekarang ada analisis yang disebut sebagai analisis supernode. Supernode nih. Analisis node mudah dilakukan bila sumbernya berupa sumber arus. Sumber arus. Ya, jadi sumber arus node gampang. Tapi bagaimana jika ternyata sumbernya ada sumber tegangan? Selain sumber arus ada juga sumber tegangan. Maka sumber tegangan tersebut diperlakukan sebagai supernode gitu ya. Yaitu dianggap sumber tegangan tersebut sebagai satu node gitu. Jadi tidak node gitu ya. Ujung satu dan ujung lainnya dianggap satu node. Ini misal contohnya nih. Saya punya sumber tegangan 20 volt, punya sumber arus 1 ampere gitu ya. Nah, ada I yang ke 10 ohm gitu. Nah, di sini kalau kita lihat node-nya ada 1, 2, 3, 4 node gitu ya. Ada 4 node. Satu yang di sumber tegangan ini, satu yang di tengah, satu yang di sumber arus, satu lagi yang di bawah. Cabangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 4 node, 5 cabang. Nah, kita ingin menentukan arus I dengan analisis node. Karena ada sumber tegangan nih, yang ini dengan yang bawah ini kita anggap sebagai satu node. Gitu ya. Jadi sumber tegangan ini ujung atas dan ujung bawahnya dianggap sebagai satu node. Itu yang disebut sebagai supernode. Kenapa? Karena kalau pakai KCL, V-nya itu tidak terperhitungkan jadinya ya. Gitu kan ya. Jadi sigma I sama dengan 0. Di sini V min 20 dibagi 10 ohm, ini nih di sini ya. Di sini. Ini kan 20 nih, yang ini 20 volt. Sedangkan tegangannya adalah V. Jadi V dikurang 20 dibagi 10 ohm, yang ini 10 ohmnya nih, gitu ya. 10 ohmnya yang ini ditambah V yang di tengah ini V-nya di sini. Ini V-nya harusnya di tengah nih ya. Ingat V-nya ini di tengah nih. V ini di tengah. V-nya di tengah dikurang 20 dibagi 10. Ini 10 ohm gitu ya. Kemudian V dikurang V ground dibagi 10. Itu yang keluar. Berarti kalau yang keluarnya positif. Sedangkan yang masuknya adalah yang 1 ampere. Yang 1 ampernya negatif. Gitu ya. Yang 15 ohmnya kemana? Nggak perlu dihitung. Kenapa? Karena ini arusnya tetap sama sebesar 1 ampere sama dengan 0. Pakai VG-nya sama dengan 0.
Maka kita punya persamaan yang pertama, V min 20 per 10 tambah V per 10 sama dengan 1. Nah, di sini langsung ketemu V-nya nih. 2V min 20 sama dengan 10 atau V-nya 15 volt. Kalau V-nya sudah ketemu, kita butuhnya kan I. I-nya adalah kebalikan dari yang tadi, dari ini. I yang keluar dari node sini kan. Ini I-nya ke kanan, sedangkan tadi node itu I-nya keluar sini. Jadi I-nya adalah 20 min V dibagi 10. Masukkan V-nya 15, nanti ketemu setengah ampere. Itu adalah supernode. Jadi kalau ada sumber tegangan, pakai supernode. Caranya seolah-olah tegangannya 20 tapi node-nya tidak tidak diperhitungkan karena satu node antara tegangan atas dengan ground itu satu node begitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh. Ya, yang di tengah ini nih. Harusnya digambar lagi ya. Nah, kan gitu tadi analisis node itu definisinya kita anggap V tegangan node yang kita analisis ini selalu lebih besar, lebih positif dari yang tegangan lain gitu ya. Jelas? Nah, jadi kalau kita analisisnya di tengah, arusnya itu semua keluar. Gitu ya. Arusnya keluar. Ini hanya itu yang kita cari. Gitu. Yang kita cari, tapi karena analisisnya node-nya di tengah sini, maka seolah-olah arusnya keluar ke sini ya. Bukan I yang ini yang dimaksud. Makanya di sini nggak ada ini di sini nih. Itu baru di bawah, ya. Begitu. Jadi pokoknya tegangan yang kita sedang analisis di situ harus selalu lebih positif dari tegangan yang lain. Harusnya di situ harus keluar, gitu ya. Nah, tapi karena di sini ada arus min 1 ampere, ini udah masuk gitu tuh. Nggak mungkin keluar lagi ya. Itu. Paham? Ya. Harus banyak latihan ya. Nah, sekarang analisis supernode sumbernya tak bebas. Ada sumber tak bebas. Jadi pada analisis supernode sumber tak bebas, perlakuannya hampir sama seperti pada analisis supernode sumber bebas. Yang perlu diperhatikan adalah penentuan indeks node voltage. Tegangan node-nya tidak boleh sama dengan nilai indeks parameter sumber tak bebasnya. Begitu ya, sama seperti tadi. Ini misal ada ini sumber arus, dua sumber arus dan sumber tegangan. Kita ingin mencari V1 pada R1 kilo ohm. Cuman di sini ada sumber arus tak bebas nih sebesar 2V1 mili ampere gitu ya. Sebesar 2V1 mili ampere, sedangkan arusnya di sini 9 mili ampere, tegangannya 20 volt. Nah, yang sumber tegangan kita anggap dulu jadi supernode. Nah, kita perhitungkan sebagai supernode. Jadi seolah-olah si titik di sini dengan titik di bawah nih ya, itu sama, itu kan ya. Nah, baru sekarang sebentar, 20 volt. Ini kenapa jadi plus 5 ya? Coba lihat, tinjau VA. VA itu mana? Di sini nih. VA itu yang tengah sini ya, yang tengah. Arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuknya adalah 9 ampere, 9 mili ampere, yang keluarnya adalah 2V1 dan yang ke sana yang VA dikurang 5, ini harusnya 20 ini. Harusnya 20 ya.
Ini atau ini salah sumbernya, harusnya mana tadi? Sumbernya 20 betul nih. Ini salah nih. Harusnya sumbernya ini plus V5. Ganti saja baterainya ini ya. Ganti baterainya jadi 5. Jadi 5 volt ya. Bukan 20 volt. Ini harusnya 5 volt. Jadi untuk titik tengah ini arus yang masuknya adalah min 9 ampere, dinegatifkan nih 9 miliampere. Yang keluarnya adalah 2V1 miliampere ya. Ditambah yang keluarnya ke sini nih, dari sini. Dari sini ke kanan gitu ya. Yaitu kita sebut saja VA dikurang 5 dibagi 1 kilo gitu ya. Nah, atau VA min 5 semua kita kalikan dengan 1 kilo. Jadi miliampere dengan 1 kilo jadi volt. Tambah 2V1 min 9. Maaf, bersihin dulu. Min 9 sama dengan 0. Jadi miliampernya hilang gitu ya. Karena dikalikan dengan 1 kilo. Jadi kita temui VA min 5 plus 2V1 min 9 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan VA ditambah 2V1 min 14 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, tapi kita lihat bahwa V1 itu adalah VA dikurang 5. Gitu ya. V1 itu adalah VA dikurang 5. Atau VA-nya sama dengan V1 ditambah 5. Substitusikanlah nanti ketemu 3V1 min 9 sama dengan 0 dikurang atau V1 sama dengan 3 volt. Setelah ketemu V1 3 volt, ya sudah ditanyanya apa? Ditanyanya tadi apa? V1 ya, sudah ketemu. Itu. Jelas? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham ya? Nah, itu adalah habis supernode nih. Harusnya apa? Pakai mesh sekarang ya. Lihat di itunya, di SAP-nya, RPS-nya sampai mesh enggak nih? Ini yang node tadi sudah. Masih analisis node. Wah, ini mah acak-acakan. Kalau tatap muka mah saya terangkan di papan tulis enak ya. Tuh gitu. Nah, sekarang analisis mesh nih. Analisis mesh biasa kita sebut analisis loop gitu ya, analisis loop. Metode mesh, analisis mesh dengan pembagian bermacam sumber sebagai berikut. Mana analisis mesh? Ini masih node. Supernode. Aduh ya. Kenapa ini? Ke sini saja. Nah, analisis mesh dengan berbagai sumber tegangan atau arus ya. Kalau sumbernya sumber tegangan, ada sumber tegangan bebas, sumber tegangan tak bebas. Kalau ada sumber arus, ini pakainya super mesh namanya ya. Kalau tadi kalau pada analisis node gampang kalau sumbernya berupa sumber arus. Kalau ada sumber tegangan, kita buat super node. Nah, kalau pada analisis mesh akan mudah kalau sumbernya berupa sumber tegangan. Kalau ada sumber arus bagaimana? Kalau ada sumber arus, kita gunakan
super mesh namanya ya, super mesh gitu. Sama seperti node, cuman gunakan hukumnya hukum KVL nih. Analisis mesh atau arus loop dengan sumber bebas bagaimana? Ada definisi mesh. Mesh adalah loop yang tidak memiliki loop lain di dalamnya. Loop yang tidak memiliki loop lain di dalamnya, gitu ya. Analisis ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 2 atau hukum Kirchhoff tentang tegangan KVL, di mana jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0, begitu ya, sama dengan 0. Arus loop adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam suatu loop tertutup. Arus loop sebenarnya tidak dapat diukur, jadi arusnya arus permisalan, gitu ya. Metode ini mudah jika sumbernya adalah sumber tegangan. Jika sumbernya sumber tegangan. Ini contohnya nih, ada sumber tegangan R1, R2, R3 dan sumber tegangan V2, gitu ya. Nah, di sini kita bisa bikin 2 loop, bisa bikin 3 loop juga, gitu ya. Jadi kalau ada dua ini namanya ada 2 mesh, gitu ya. Mesh satu loop, I1 satu mesh, I2 satu mesh, gitu ya. I3 ini yang merah ini boleh juga, tapi nanti nambah rumit, gitu ya. Kita pakai 2 dulu boleh, kita pakai 2 dulu ya. Gitu. Udah berapa jam nih? Ada kuliah lagi jam berapa? Halo? 12.30 ya, harus istirahat dulu ya. Iya, Pak. Maaf tadi ya, karena saya harus presentasi di tempat lain, jadi terganggu. Udahlah kalau gitu kita sudahi dulu. Jadi analisis mesh-nya nanti dilanjutkan minggu depan ya. Tugasnya tolong lagi dikerjakan lagi. Kalau ada pertanyaan untuk tugas itu boleh nanya lewat WA. Karena kalau lewat diskusi di sana biasanya jarang yang respon ya. Jarang yang respon. Ini karena waktunya habis. Kita sudahi saja dari tadi jam berapa? Jam 10, hampir 1,5 jam ya. Kita sudahi dulu, tapi nanti saya screenshot dulu absensinya ya. Bentar. Nah, sudah. Kalau sudah tolong dibuka kameranya dulu. Tolong dibuka kameranya. Sudah? Buka semua? Siapa yang punya laptop bagus? Tolong di screenshot. Punya saya nge-lag kalau nge-screenshot. Tolong anak-anak. Siapa yang biasanya? Halo. Ari, mana Ari?
Sebentar, Pak. Ya. Thank you, Ari. 1, 2, 3. Ya, Pak. Nah, sudah. Makasih Ari ya. Kirim di grup ya. Kalau gitu kita sudahi karena kalian harus istirahat dulu, makan dulu mungkin ya. Sebelum kuliah setengah jam 12, ini 1 jam istirahat lah ya. Saya permisi pulang dulu ya. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yap, ya.